Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namila Nopalina, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, semester 3, Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar, di antaranya klasifikasi, manfaat, komponen, dan evaluasi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Klasifikasi sumber belajar. Menurut Association of Education Communication Technology atau AECT, klasifikasi sumber belajar dibagi menjadi 6. Yang pertama, miset atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang dituliskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua, people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, termasuk kelompok ini, misalnya dosen, guru, tutor, dan lain-lain. Yang ketiga, material atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat luas, ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material, seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Yang keempat, device atau alat, yaitu sesuatu atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya overhead projector, slide video, tape atau recorder, dan sebagainya. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran program atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang keenam, setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik ataupun non-fisik. Klasifikasi belajar menurut teori lain ada 5 hal. Yang pertama, tempat atau lingkungan, sekitar di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku seperti sungai, pasar, gunung, museum, dan lain-lain. Yang kedua, segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya situs dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang memiliki keahlian tertentu, sehingga dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut. Yang keempat, segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Yang kelima, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Manfaat sumber belajar. Menurut tim pengembang ilmu pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, manfaat sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam, memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Manfaat sumber belajar menurut Evelyn Seregar dan Hartini Nara. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup makro maupun mikro. Yang keenam, memberikan motivasi positif. Dan yang ketujuh, merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk berpikir lebih positif, serta berkembang lebih jauh. Komponen sumber belajar. Yang pertama, tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. Artinya, setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber itu selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar satu dengan lainnya berbeda-beda.
Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan komponen penting. Penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang penting. Oleh karena itu, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, isi pesan harus sederhana, cukup jelas, lengkap, mudah disimak maknanya. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitas perlu diketahui gunanya menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa dipergunakan mengingat waktu dan biaya yang terbatas. Evaluasi sumber belajar. Yang pertama, penilaian kelayakan isi. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. Yang kedua, penilaian kelayakan penyajian. Terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan dalam kelayakan penyajian, yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. Yang ketiga, penilaian kelayakan bahasa. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam menilai kelayakan bahasa, yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa yang memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Yang keempat, penilaian kelayakan kegrafikan. Ada 3 indikator yang diperhatikan dalam hal kegrafikan, yaitu ukuran buku, desain grid buku, dan desain isi buku. Sekian penjelasan dari saya tentang materi sumber belajar, diantaranya klasifikasi, manfaat komponen, dan evaluasi. Semoga kalian bisa memahaminya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.